Ya, hari ini selamat siang, pagi, dan malam ya. Kalau di Zoom itu bisa segala macam ya. Ya, tergantung nontonnya kan. Jadi hari ini adalah kita membahas fase kritis. Jadi kalau kau berhasil di sini, berarti selanjutnya itu makan tidur, babi itu. Yang rawan ini adalah di sini. Kalau ayam itu fase berudi lah ya. Kalau gagal startnya, kayak lari lah. Kalau kamu startnya udah jelek, itu finishnya pasti jelek. Makanya start menentukan akhir. Nah, dalam usaha babi juga anak ini startnya. Disitulah terbentuk hipertrofi dan hiperplasia. Tahu nggak itu? Hipertrofi itu pembelahan sel dan pembesaran sel. Dan pada saat inilah dia terbentuknya antibodi. Mulai dari start, bayi lah, babi piglet namanya. Kalau hipertrofi hiperplasianya bagus dan sel antibodinya bagus, ya sampai potong itu sehat terus. Makanya kalau ada bayi-bayi stunting gitu, itu akhirnya nggak akan jangkung-jangkung itu. Kontet aja. Makanya hasil penelitianku semakin kesini angkatan papet itu semakin pendek. Kenapa ya? Iya, angkatanku 175 rata-rata. Sekarang kok semakin pendek? Gara-gara seblak kayaknya ini. Salah makan. Ya. Nah, ini kuncinya ya. Dari pertemuan ini. Nah, konten yang akan kita bahas adalah satu, target produksi anak babi, penyebab kematian anak babi, manajemen laktasi, kesehatan, crib feeding, piglet, manajemen piglet, dan manajemen lepas rapi. Hari ini 7, crib feed. Mudah-mudahan selesai. Target produksi anak babi. Jadi anak babi itu gimana induknya, karena ada masa-masanya ini. Bikin dulu ya. Ada masa bunting. Nanti aku bagikan ya. Ada masa mating, kawin, bunting, lahir, kematian. Kalau masa bunting itu dari langit. Bisa gitu bunting dipercepat, diperlambat, nggak bisa kan? Itu gift dari Tuhan. Nggak bisa dioprek. Kalau masalah lahir dan di sapi, itu masalah peternakan. Masalah saudara. Anak itu besar, lamanya di sapi itu masalah kita. Masalah sapi kawin itu masalah kita. Masalah waktu tidak produksi itu masalah kita. Tapi kalau masalah bunting itu urusan Tuhan. Gak bisa dioprek sama kita itu. Yang bisa dioprek sama otak kita adalah lahir sapi waktu kosong, MTD. Nah disitulah nanti ketika Anda kerja atau peternak, jadi konsultan, kemampuan saudara itu ditentukan jumlah harinya itu 28, 7, 21. Disitulah perbedaan saudara dengan alumni lain. Kalau lahir ya, memang takdir itu, dia lahirnya 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Gak bisa kita percepat atau kita perlambat. Tapi harapannya adalah kita setahun itu 2,1 atau 2,2 lahir per tahun. Litter number itu berapa kali dia beranak per tahun. Karena 365 hari dibagi 170 hari. 170 hari itu total dari mating, bunting, lahir. Tapi ada yang sudah bisa 2,2. Sapinya diperpendek, waktu kosongnya diperpendek. Itu masalah manusia. Masalah kita itu, sarjana peternakan. Jadi persaingan kita itu ada di 50-60 harian. Nah itulah yang dinamakan
manajemen anak babi. Jadi yang di sini, yang 28, 7, dan 21. Bagaimana kita mempersingkat? Karena kelebihan satu hari itu kalau di farm yang 1000 ekor induk itu bisa sampai 1 miliar kerugiannya. Itu hanya satu hari saja. Karena itu menyangkut listrik, menyangkut tenaga kerja, menyangkut air, menyangkut pakan yang dikonsumsi. Kalau 1000 induk kali 10, 100.000 induk. Itu sehari makannya 2 kilo lah, kali 100.000 ekor. Banyak kali. Makanya Anda bisa menurunkan satu hari, Anda bisa naik jabatan. Itu kuncinya. Time is money. Jadi siapa diri saudara itu adalah ketika Anda mengatur setelah dia lahir sampai dia jual. Itulah kehebatan saudara nanti tantangannya. Ada apa di sini? Ini tantangan zaman ya. Nah, kalau kalian lihat, ini saya foto dari farm-farm yang rakyat lah ya. Beberapa farm. Disinilah terdapat peternakan yang ketinggalan 70 tahun. Indonesia belum merdeka ini. Nah, coba kalian amati. Babinya sama. Tapi mana yang menderita itu? Kanan. Nah, banyak peternak yang begini. Nggak ada liter, nggak ada penghangat. Ya ini kalau yang kanan ini, ada kemungkinan dia kayak lagu anak ayam ada 10. Terus besok mati satu. Tinggal berapa? Habis. Nah ini nih ada peluang nih. Anak babi ada 10 nanti habis ini. Nah disinilah kelemahan kita yang harus kita perbaiki. Masalahnya ini masalah rawan. Satu antibodi induk ada memang maternal ya, turun ke anaknya kalau divaksin. Tapi antibodi anak belum ada, belum berkembang. Antibodi itu dibentuk setelah dia 3 minggu ke atas. Daya tahannya itu. Jadi ketika dia lahir begini, dia hanya dapat antibodi untuk mempertahankan dirinya itu hanya dari maternal induk aja. Kolostrum. Makanya kalau babi tidak dapat kolostrum atau saudara tidak dapat kolostrum, peluang matinya itu 90%. Itu yang menjadi masalah di sini. Coba bayangkan kalau dia belum ada antibodi, langsung dia kena coli, salmonella dari fesesnya, apa yang terjadi? Ya mati. Challenge-nya belum kuat dia menghadapi challenge alam lingkungannya. Nah ini otak kita yang harus berputar. Padahal antibodi dia akan terbentuk 3 minggu ke depan. Dia hanya dapat antibodi dari maternal mamanya, ya itu pun sedikit, gak banyak. Kolostrum, susu pertama. Nah makanya buatlah happy, bahagia. Anak ini happy, bahagia, jangan kedinginan. Supaya apa? Supaya kita bisa memproduksi tinggi. Kalau misalnya kita 100 induk tadi, kalau kita buat bagus, ini masih data Indonesia loh ini. Data Prancis sudah menunjukkan satu induk itu 35. Denmark 35, kita masih 18. Anggap kita perbaikilah ini Indonesia ini supaya upgrading sedikit ya. Standar tadi per tahun 2,1, standar kebuntingan 80%, liter size 10. Orang lain sudah 16 anaknya. Kita masih 10 ekor. Nah gimana caranya supaya anaknya mau 16? Beli semennya. Ganti induknya atau bapaknya. Dari 16. Walaupun itu tercapai pada F7 atau F6. Karena upgrade kan. Ya nggak apa-apa, naik dulu 11, 12, 13, sampai 16. Nah ini yang harus kita pahami. Bagaimana meningkatkan jumlahnya
Sehingga kita dapat menghasilkan dari 100 induk itu 1.700 ekor jual. Bayangkan itu, baru 100 induk itu. Kalau 1.700 ekor jual kali 5 juta, kebayang nggak duitnya itu berapa? Padahal ini baru 100 induk. Ini baru Indonesia. Kalau di luar, kalian kerja misalnya di Eropa, bukan 1.700 ini, kalau 100 induk itu 3.200 anak. Piglet. Kita masih 1.700, 18 lah. Jadi masih ada potensi kita untuk jago-jagoan di Indonesia ini 50% lagi. Jadi kalau kamu kerja, jangan di tempat yang bagus. Gak berguna kamu itu. Karena sudah bagus semua. Kerjalah ke tempat yang jelek, baru kau kelihatan prestasinya. Benar nggak? Benar, logikanya harus begitu. Kalau tempat yang bagus, kamu hanya anak kandang aja. Udah bagus, ngapain? Malah kita malah turun, ada kita, bahaya itu. Dengan masuknya kamu, harusnya dia 1.700 jadi 1.500. Nah, ya, kenapa ya? 500, 200 ekor aja, kali 5 juta udah 100 juta. Gaji kamu paling 10 juta. Ah, mending pecat aja lu mati. Nah, yang rugi, senang gitu kan? 80 juta. Tapi kalau kau naikin dari 1.700 biasa, orang lain 3.200, gak usah kau pakai target 3.200, 1.700 anak ini. Kau naikin aja lah 2.000, atau naik 100 aja 1.800. Kau udah naik promosi itu. Terus naik 100, sedang si Asep di sini, si Pran misalnya, atau si Tahir itu naik jadi 100. Karena recording ini selalu ada di catatan perusahaan. Tiap tahun rapat. Mungkin 6 bulan sekali rapat. Kalau kita kerja di industri, rapat. Saya dulu pernah masukin anak kita di Karun Pokpan, di breedingnya di Manado. Saya bilang ke dia, otakmu harus kau pakai, jangan original. Original teh naon Pak, tara dipakai. Oh gitu. Otak Indonesia kan masih mahal ya, karena nggak pernah dipakai. Nah saya bilang akhirnya dia naik 100. Dari standar tahun lalu 1.700 naik 1.800, naik 1.900. Disekolahin dia keluar. Wih kamu pinter, wih sekolahin. Dicariin istrinya. Jadi manajer dia. Karena bisa menaikkan upgrading. Maka dia nggak pulang-pulang di Manado sekarang. Alumni kita kayak kalian. Jadi begitu bagaimana mengefisienkan waktu dan sumber daya supaya ketika kalian masuk di perusahaan itu ada nilai tambah, bukan nilai kurang. Ingat itu. Ketika Anda masuk ada nilai tambah yang didapat perusahaan dan lebih tinggi dari gaji saudara. Baru Anda naik promosi. Nah, inilah contoh peternak rakyat, kaderisasi. Ya, karena begitu sayang, ini anaknya banyak kan. Walaupun anaknya ini, kalau kalian lihat, kalau yang belang-belang itu apa kemarin? Pitren. Yang coklat? Durok. Yang putih? Landrace, Yorkshire. Ah, itu udah acak-acakan ini. Anaknya, bapaknya siapa nggak tahu ini. Mamanya suka jajan ini. Iya. Siapa yang ngawinin ini? Ini ada Pitren, ini ada Durok, ini ada Yorkshire. Tuh. Yang benar mana? Padahal kemarin kita kan harusnya 50 Durok, yang putihnya 50%. Kok ada yang belang begini kayak Dalmatian? Jangan-jangan kawin sama anjing apa itu? Anjing lapo. Tapi nggak jadi lah ya, kalau dengan anjing nggak mungkin. Kromosomnya beda. Nah, kenapa dia menjaga bapak ini sampai begadang-begadang di kandang, siapin keratendeng, minum kopi, Indomie rebus? Karena satu anak ini sekarang 1,5 juta. Satu anak ini. Yang kecil itu. Kalau ini sih enggak. Ini
Ini asisten ini. Inilah. Karena dia nunggu 4 bulan. 4 bulan nunggu induk ini bunting, tiap hari makannya sekitar 3 kilo. Kalau 3 kilo kali 4, 12 ya 120 kilo makannya. Kalau sekarang 5.000 lah sekilo, berarti 60, berapa? 5.000 kali 6 juta. Nah inilah kos untuk anaknya ini. Jadi setengah anaknya minimum harus hidup. Kalau ini anaknya 12, setengahnya minimum harus hidup. Makanya dalam usaha babi, kalau setengah anaknya nggak sampai dijual, Anda itu yang dimakan babi. Bukan Anda yang makan babi. Artinya, sudah BEP, break even point. Kalau Anda di bawah garis setengah, berarti kita yang harus ngeluarin biaya. Nggak ada income. Nah itu di sini. Makanya dia sangat memperhatikan sekali anak ini. Kira-kira 3 minggu pertama kehidupannya lah. Kalau itu udah lewat, sampai 1 bulan setengah, udah makan tidur aja begitu. Ya, angka ini juga udah gelap, banyak setannya. Gitu kan? Kotor, nggak dikasih liter. Nggak balik modal ini, tinggal berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, tinggal 1 lagi sudah selesai nih. Plus. Rugi. Padahal makan induk itu lama, 4 bulan nunggu. Nah, kenapa babi itu mati? Ya, kematian pada babi itu salah satunya adalah 3 hal ini. 1 ketindih. Kenapa ketindih? Bayangin mamanya ini beratnya 300 kilo. Anaknya ini 1,5 kilo. Coba kalau gulat, Anda 1,5 kilo ditindih sama 300 kilo. Gepeng nggak? Gepeng. Merejel. Nah itu yang dia bahaya itu. Kenapa dia kok bisa merejel? Karena ada 2 hal. 1, mamanya stres. Jadi kalau mamanya ini nakal, dia berguling aja ke kiri, itu ngerejel semua itu. Ngerti nggak maksud saya? Nah, kenapa mother ability induk itu sangat penting? Sekali aja dia sakit badan ke kiri, udah 12 itu selesai. 16 juta selesai. Nah makanya cari induk itu yang soft, yang mother ability-nya bagus. Sifat keibuannya bagus, bibit bobot bebetnya bagus. Sama kayak babi, orang juga sama. Punya sifat menjaga anak. Jadi dia kalau babi itu ada bahasa babi itu hanya babi yang tahu. Betul nggak? Bahasa babi hanya babi yang. Kalau babi yang bagus, induknya, punten, saya rek nangtung. Itu anaknya nyengki. Bahasanya beda, coba dengerin nanti. Kalau dia mau berguling, dia ngomong, saya mau guling kiri nih. Anak-anak minggir dulu. Tapi kalau induknya nggak sayang anak, sikat aja belok kiri, selesai semua. Kayaknya cari. Dan ada juga yang makan anaknya. Kanibalisme ada. Nah kalau begitu, ya tinggal pisau aja obatnya. Potong, ganti. Tapi tanya dulu, kenapa dia stres? Mungkin aja di sini ada anjing masuk sembarangan, ada ayam, kucing dan lain-lain. Stres dia. Atau Anda suka musik rock, bong, stres. Nggak bisa tidur dia. Kalau di sini yang disukain itu musik dangdut klasik. Nah itu, Giel Karawang. Iya, dangdut klasik lah. Atau yang gesek-gesek itu apa? Kenny G. Lagu-lagu Kenny G putar di sini. Lagu Titanic tapi biola gitu atau trompet, saxophone. Tapi kalau Bon Jovi, wah udah mati di semua ini. Kalau setel lagu Bon Jovi, wah udah. Keguling dia, ngerok dia langsung. Ya. Nah, itu crushing.
Ini perlu kalian amati. Makanya kalau awal-awal kalian kerja itu saya harapkan kalian itu tidur di kandang. Nikmati dulu 1 tahun. Di kandang, bawa kasur di kandang. Itu kalau bisa. Jangan tidur di mes. Supaya tahu kalian ritme hewan itu. Kelakuannya, ritmenya, bangun paginya, bangun siangnya. Kalau kau udah hafal itu, Anda udah lulus. Kalau Anda tidur di mes, Anda nggak tahu apa-apa yang terjadi di kandang saudara. Saya punya murid kayak kalian juga waktu PKR. Dibawa kasurnya itu, bikin kasurnya di pinggir kandang itu. Dilihatin tiap malam. Lulus dia. Sekarang jadi posisi megang wilayah Sumatera Utara di CP. Karena dia langsung tidur di kandang. Baru lulus itu. Gak mau dia tidur di mes, bawa kasurnya tidur, diamati terus setiap hari. Nah ini supaya apa yang terjadi crashing itu? Ya crash itu ketindih itu ada 2, mamanya stres atau anaknya lemah. Nah kalau anaknya sakit, disuruh mamanya pindah, nggak mau dia, karena udah sakit. Gerak juga nggak bisa, tunggu nasib gue. Tindihan, pae, sayonara. Nah gitu. Ya kalau orang sakit kan kurang lincah geraknya. Nggak fighter. Oke. Siap-siap ya, perhatikan nanti kuis terakhir biasanya. Yang kedua, starvation itu kelaparan. Ya. Kelaparan itu karena apa? Karena dia nggak dapat makanan dari induknya, susu. Akhirnya kalau orang lapar suruh lari, bisa nggak? Gerak nggak bisa. Mati. Leles 2 hari nggak makan. Salatri. Ya kalian aja kalau nggak makan 3 hari, darah tinggi. Moro-moro kuliah. Otaknya sudah hang. Saya dapat ilmu baru ini. Katanya otak kedua kita itu perut. Ya. Ilmu baru tuh. Otak kedua kita itu perut. Perut. Gut, perut. Usus. Otak kedua itu usus loh, otak kedua kita. Coba kalau kamu lapar, otakmu itu rusak semua. Makanya ada manajemen makan. Kalau kamu udah makan, ciacu makan gitu ya, semua damai ya. Ribut juga hilang, bersalaman. Kalau udah makan begitu kan, yuk kita makan di kantin belakang gitu kan, CBC gitu. Udah makan, damai udah. Tapi kalau misalnya udah 1 hari nggak makan, terus rapatnya di lapangan bola begitu, panas, pasti nggak damai. Kekulutus, panas, lapar, ya rapat, angus-angus tuh, ya, ngomong, coblak gitu kan. Kan gitu kan. Coba kalau udah makan, tenang semua, masuk pelajaran ini. Jadi ternyata hasil penelitian yang terakhir ini, antibodi 90% dibuat di usus. Kebahagiaan 90% di usus. Ketenangan semua di usus. Makanya kenapa orang kok Indonesia ini bisa demo-demo ya karena lapar. Intinya mah lapar. Kenapa lapar? Ya uangnya diambil bos-bos itulah. Gitu kan? Jadi lapar. Coba kalau kenyang nggak akan demo. Kemiskinannya. Nah ini pun babi begitu. Kelaparan. Coba kalau kenyang dia akan sehat. Nah yang terakhir lagi, yang ketiga itu hipotermia. Apa itu? Kedinginan. Karena waktu dia di perut itu 39 derajat. Lahir di Ciwidey 11 derajat. Apa yang terjadi? Kaget. Tiris loh. Nggak ada bulu dia. Kan coba lihat. Ada bulu nggak? Nggak ada. Selimut nggak ada. Siduru nggak ada. Apa ini? STM-nya apalagi nggak ada. Apalagi kalau dia lahir misalnya di Sidikalang atau di Samosir sana, suhunya 18, 12, padahal dia awalnya 39. Di rahim itu nyaman dia 39. Makanya mati, tinggal 7. Mungkin dia lahir 12, 10.
Karena yang gobloknya bukan induknya, yang punyanya yang goblok. Bener gak? Tiris ini. Paling ditanya siapa konsultannya. Udah papet mana? Unpad, waduh celaka. Sadosena, oh Sinaga menang deh. Kan gitu. Kalian itu melekat loh alma mater saudara itu. Alumni mana, dosennya siapa, melekat. Jadi kalau kalian bodoh, dosennya ketahuan. Berarti dosennya kayak bodoh. Kan gitu. Tapi selama ini masih Naga enggak lah, number one lah. Ya. Jadi itu. Jadi hipotermia itu karena dia dilahir, ketika dia dibunting, lahir mengalami stres, primat. Gimana caranya? Ya bisa, kasih dia lantai. Jangan kau mandikan dia sampai disapi. Itu kuncinya. Jangan, Pak, gimana kalau dia BAB? Sekop aja. Jangan disiram, coba ini kau siram, wah mati sudah mencret langsung itu. Kan sekop, sapu. Kalau dia basah bekas urin induknya, diganti liternya. 2 minggu atau 3 minggu sekali lantainya pakai liter kan. Bisa sekam, bisa jerami. Sukses kok itu. Kalau gini, wah tunggu nasib aja kau dipecat. Terus gimana? Masih dingin, Pak? Aku aja sih dulu tiris, Pak, di Lembang misalnya. Coba aku pernah kandang babi, kita ya punya join-join lah, di Kintamani. Tahu nggak Kintamani? Bali kan? Pernah nggak ke situ? Tiris tuh. Tiris itu juga ranca upas. Dinginnya itu kayak ranca upas. Pas lahir, gini kan. Nah begitu. Hipotermia dia. 39 ke 10. 10 derajat. Nah itu kita waspadai. Jadi induk itu bagusnya memang di daerah panas. Tapi lemah bagi pembesaran. Kenapa? Kalau dia ke 35, bagus. Di suhu Jakarta bagus. Di suhu Medan bagus. Tapi kelemahannya di induk nanti. Susunya nggak keluar. Stres panas si mamanya, anaknya enggak. Tapi banyaknya dibalik sekarang. Misalnya kalau kalian ke Silangit itu apa bandara di atas gunung, di sana ada UPT, BPHMT, Babi di sana ya. Itu suhunya itu bisa sampai 10, 11, 12 derajat. Wah itu induknya nyaman, anaknya nggak nyaman. Tapi semua ada otaknya, ada masalahnya. Kita kasih brudi, pemanas. Kasih liter, kasih pemanas, selesai urusan. Itulah gunanya kuliah. Jadi kematian tadi, untuk crushing bisa kita atasi, kelaparan kita atasi, hipotermia kita atasi. Kuntinya ada di induk. Untuk crushing dan kelaparan itu ada di induk. Sifat induk yang bagus, kelakuan induk yang bagus. Kalau hipotermia ya masalah lingkungan ya kita bikinlah pemanah. Tapi kalau kelaparan ini bisa juga masalah piglet. Lahirnya terlampau kecil atau tidak kuat. Low vitality ya bisa aja tadi dia nggak dapat kolostrum ya. Nah inilah datanya. Jadi kalau kita lihat ini angka kematian, Landrace dan Yorkshire, yang paling rawan itu umur berapa hari? Yang aman umur sampai berapa hari? 9 kan? 7 lah. 7, 8 udah aman. Nah jadi seminggu pertama itu urusan saudara. Bagaimana menurunkan kematian. Itu 50% kematian dari seluruh hidup di babi itu fase ini, seminggu awal. Ya, oke? Ada pertanyaan? Lanjut? Nah, ini juga datanya. Landrace, Yorkshire, stillbirth. Kematiannya kenapa? Kalau kita lihat, ini saat lahir mati banyak. Karena tadi pas dia berojol tadi nggak ditolong. Makanya ketika lahir kita harus ada di situ hadir. Di kematian. Sesaat setelah lahir juga banyak. Terjepit, kelaparan, dan lain-lain.
Nah, ada lagi data ini. Umur 1, 3 sampai 2, nah inilah kematiannya. Kelaparan, tertindih, lemah lahir, genetis. Nah, bisa kita teliti nih. Kalau Anda mau penelitian 6 bulan di kandang babi, ya matinya kenapa anaknya ini? Sampai 3 minggu. Kematiannya kenapa? Ini tadi ya sekitar-sekitar itu. Lain-lain dikit. Banyaknya kelaparan, tertindih, lemah lahir. Jadi gimana kalau solusinya supaya dia bahagia? Ya harus kering kandangnya, bersih, nyaman, nggak taiknya itu nggak di mana-mana. Makanya babi sebelum lahir itu mandikan dulu pakai sabun Detol, kumannya habisin dulu. Induknya loh. Misalnya kita kan 3 minggu, 3 bulan, 3 hari, 1 minggu sebelum lahir itu mandiin pakai sabun. Jangan rinso, jangan ya. Ya. Koji boleh. Apa koji itu? Bagus sabun itu. Sabun koji yang gimana? Oh, ya, oh untuk whitening gitu. Oh, ya nggak perlu lah whitening. Ya. Jadi Durok, jadi Yorkshire ya. Nah ini juga anaknya, lihat ini. Ini ada backside ini. Ini ada backside. Bapaknya berarti, padahal mamanya Andres. Jadi kuncinya adalah kering, hangat, tidak bau. Itulah kunci induk. Ketika dia lahir. Jangan basah. Nah, kalau udah modern begini induknya. Jadi induknya di kerangkeng kayak ayam, layer. Anaknya lari sini. Nah ini tempat minumnya untuk anak, ini tempat makan untuk mamanya. Dia nggak bisa mundur, nggak bisa muter. Gitu aja, hanya dia makan, tidur aja dengan diri, berdiri. Nah, ini coupling 2. Jadi anaknya lari ke sini. Tapi gimana Pak, saya nggak punya duit. Tembok bisa, di tembok, papan bisa, kayu bisa. Yang penting prinsipnya ada jatah lahan untuk induk, ada lahan untuk anak. Nah kayak di sini, oh, nggak kelihatan ini. Ini juga pakai tembok ini. Ini rumah yang ini saya nggak kelihatan jelas. Ini ada rumah untuk anak, dibikin kotak. Bisa papan, bisa tembok, bisa besi. Yang penting guardrail lah, namanya itu guardrail, tempat pelarian anak. Jadi si anak itu, kalau dia tidak menyusu di sini, dia minum tersendiri, pemanas itu di sini, kripit itu di sini, krip feeding itu. Nah, kita lihat nih. Ini contoh hasil dari infrared. Kenapa ini lebih merah? Ini tidak merah. Ya itu. Ini udah kelihatan. Kalau pemberian cukup susu, dia lebih sehat. Daripada yang tidak. Ini calon mati. Ya, kuning dia kan. Kedinginan ini. Kalau ini merah banget, karena dia makan susu yang banyak. Makanya ketika lahir dia langsung kasih susu. Tempelkan ke putingnya. Puting anaknya itu. Kayak puting mamanya. Balik puting anaknya masih kecil ya. Nah ini contoh nih. Kalau ada babi yang sampai ke badannya, itu kedinginan. Iya, langsung naik ngerekel dia, itu kedinginan ini. Nah ini biasanya kelaparan, kurang susu. Efek mortality terhadap lingkungan suhu, lihat nih. Suhu lingkungan 36 sampai 40 mana ya? Dikit. Mortality suhu 38, 39, 40 pada periode 2 minggu pertama, 1 minggu pertama, kematian di bawah 5%.
Ini data menunjukkan begitu. Makanya kandang anak harus hangat. Oke? Nah, produksi susu kita lihat nih. Babi A, babi B, babi C, babi kecil, babi sedang, babi besar. Seleksi, tidak seleksi. Nah, kita lihat. Coba aku tanya ke kalian. Produksi susu yang paling tinggi umur berapa hari? Berapa minggu? 2 minggu. 21 turun 42 hari. Makanya ada orang yang menyapih dia umur 21 hari. Karena susu itu puncaknya itu 3 minggu. Dia akan turun 42 hari. Nah, makanya ada peternak-peternak yang menyapi babinya itu, kalau dari data ini, sekitar 35-40 hari itu udah bisa. Itu urusan manusia kan saya bilang tadi. Karena datanya menunjukkan demikian. Pak, ini kumaha anaknya lebih banyak dari putingnya. Nah, gimana solusinya? Anaknya 16, putingnya 14. Gantian. Kasih 5, 5, 5. Semua harus bahagia. Kita atur. Itu kok ada yang terang Pak di pantatnya. Nah, itulah infrared itu. Pemanas. Lampu. Brudi lah. Lampu infrared. Nah, jadi ini kolostrum yang pertama ini. Harus banyak ini. Anaknya berapa? Coba hitung ini. Ini baru lahir ini. 12 jam baru lahir. Juga berit kan? Mamanya sebesar itu coba. Makanya setelah lahir beratnya itu sekitar 1,1 sampai 1,6 kilo. Harus kalian efisienkan. Langsung dulu dapat yang pertama kalian lakukan itu kasih dia susu. Karena itu antibodi dia, maternal antibodi. Nah ini. Nah ini dikasih box nih sengaja. Nah ini bisa pakai box gini, di sini kasih lampu infrared ada dijual itu di online juga ya. Khusus pemanas. Jadi kalau dia kedinginan, teman-teman ini anaknya sembunyi ke sini. Kalau dia mau menyusu ya. Ini baru lahir ini, 12 jam baru lahir. Besar-besar ini. Selanjutnya vaksin. Ini ada beberapa program vaksin. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5, minggu 6, minggu sampai minggu ke-8. Nah ini beberapa vaksin yang perlu kita berikan pada babi dan pada ibu. Tapi tergantung lingkungan dan kandangnya. Kalau kandangnya sudah ada gejala PRRS ya vaksin. Kalau enggak ya jangan. PRRS itu keguguran. Kalau tidak terjadi keguguran ya nggak usah vaksin. Tapi kalau udah ada VCV itu, sirkovirus namanya, atau HP pernapasan, atau kolera, atau mikoplasma, kita cek dulu kandangnya. Kalau kandang itu gejala penyakitnya kita selidiki, ada protozoa, misalnya mikoplasma atau pernapasan. Miko itu pernapasan, batu-batu atau TBC. Ya udah kasih miko. Ini TBC nih. ASF, misalnya vaksinnya sudah ada sekarang, ya kasih vaksin. Kalau ASF itu pada minggu ke-3. Ini belum ini, harusnya tambahin ini, kurang ini. Belum diupdate ya. Diupdate nanti. Minggu ke-3 itu. Vaksin harus, tanya-tanya, belajari obat. Walaupun Anda bukan dokter hewan, tapi ada program kesehatan itu harus punya. Nah ini, induk yang sistem crate. Itu lihat mamanya sebesar apa itu. Bisa sampai 500 kilo. 300 udah bisa segede sapi. Nah, manajemen puting juga harus ini. Harus bersih,
Bila perlu kalau sapi itu sebelum menyusui itu dilap sama air hangat ya, supaya keluar. Kalau 6 hari pertama sih kalau bisa jangan disuntik-suntik karena dia baru stres, baru lahir. Jangan divaksin. Karena kan vaksin ini kan memberikan virus ke dalam tubuhnya yang sudah dilemahkan. Nah, 48 jam pertama jangan dulu lampu mati, nyala terus. Kenapa? Dia lagi screening. Di mana tempat makan, di mana induk, di mana menyusui. Dia sedang mencari tempat posisi. Makanya 2 hari setelah dia lahir jangan gelap lah, terang. Nah ini, nyaman dia kan? Hangat. Di sini ada infrared. Kalau dia sistem, ini bukan sistem liter, tapi dia sistem cage. Ada bolong-bolongnya, bisa plastik, bisa besi. Nah ini kita amati nih, imunitas. Kalau kita lihat, Win itu 4 minggu, antibody itu lihat ini dari sini, piglet produce activity immunity. Nah, imunitasnya itu ya maksimum itu 16 minggu. Berarti 4 bulan. Nah, padahal di sapi kita rata-rata sekitar 4 minggu. 1 bulan. Ini masih dikit ini. Pembentukan antibodi dia. Sedangkan maternal antibodi itu pada 4 minggu pertama itu udah mulai turun. Ini maternal antibodi turun dari mamanya, 16 selesai, anaknya udah bisa membuat antibodi sendiri. Nah inilah yang rawan di kita itu. 4 minggu, satu sisi mamanya menghasilkan antibodi setengah, satu sisi anaknya pun masih sedikit antibodinya. Makanya jangan ada challenge lingkungan yang terlampau berat. Tantangan penyakit lingkungan yang terlampau berat. Ya. Jadi apa? Obat anti koksi, zat besi, vitamin, ya nggak apa-apa dikasih. Kalau kamu gejala-gejala anaknya kelihatan kurang darah, nah ini warna, kalau kalian lihat di sini 1, 2, 3, nah ini udah mulai putih ini, lihat putih ini. Ini mulai tanda-tanda kurang darah. Kalau yang lain kan merah-merahnya enak kelihatan. Nah ini nggak apa-apa ini dikasih zat besi, anemia. Karena kalau nggak dikasih zat besi itu wajib ya pada babi. Susu itu nggak sedikit zat besinya. Sedangkan babi butuh banyak zat besi untuk membuat hemoglobin atau eritrosit. Makanya kenapa banyak yang mati? Karena dia anemia. Nah, bila perlu semua disuntik anemia. Zat besi, besi dextran. Selain obat napas, vaksin, kasih zat besi. Kalau misalnya pantatnya ada warna grey, abu-abu gitu ya. Nah, perlu juga dikasih anti koksi. Atau berak darah, antibiotik. Berak putih, perlu dikasih antibiotik. Tapi sekarang ya, kalau bisa kan antibiotik juga mahal. Kalau bisa jangan obat-obatan. Yang penting kita aja yang bagus miaranya. Hangat, bersih, tidak basah. Ya. Nah ada juga, inilah yang nanti kita bahas di seminar yang akan datang. Pemberian probiotik. Acidifier. Aku dulu pernah di Bali, kejadian salah makan. Kebetulan malam-malam. Diare.
Ke rumah sakit kan nggak bisa kan, sampai 8 kali. Akhirnya aku makan probiotik. Di Indomaret yang ada probiotik apa? Yakult. Iya, aku minum aja 6 botol. Satu strip itu selesai diarenya. Jadi kalau kita nggak bisa ke rumah sakit ya Yakult aja. Kan probiotik gitu kan. Nah makanya ada yang namanya probiotik yang sudah didapat hasilnya, yaitu ini. Kalau ini adalah bukan ini kan bakterinya. Kalau ini hasil dari asamnya, Lactobacillus, butirat, formit. Nah, bisa kamu minum ini. Babi itu dikasih di ranzumnya itu. Jadi wajib anak babi itu dikasih probiotik karena dia belum kuat perutnya. Antibodinya belum jadi. Kasih prebiotik, kasih probiotik. Nah ini kenapa dikasih enzim? Khususnya belum bisa membuat enzim. Waduh lupa, oh nanti di nutrisi kita bahas enzim. Dia belum bisa mencerna enzim terutama protease, lipase. Makanya pada anak-anak babi perlu dikasihkan enzim. Bisa juga dikasihkan jamu-jamu fitogenik, ekstrak tanaman, kunyit, jahe, temulawak, supaya meningkatkan daya tahan dia. Atau dikasih mineral, zinc dan kupri. Ini antibodi juga. Nah inilah perlu ya. Antibiotik ya kali-kali boleh, kecuali dalam emergensi boleh kau berikan antibiotik. Tapi janganlah terlampau sering Anda membuat antibiotik, apa yang terjadi? Resisten. Nah makanya di dalam ternak babi itu 2 tahun sekali Anda harus mengganti antibiotik. Misalnya penisilin, amoxilin, itu nggak boleh terus itu kau pakai. Harus kau ganti itu nanti. 2 tahun dengan jenis baru, nanti balik lagi boleh. Kalau nggak resisten. Karena 2 tahun itu satu siklus, 6 kali beranak. Oke? Nah, kalau diare, ya kamu harus jaga, jangan basah begini, ya kemungkinan diare dia. Tidak ada laspiklet, kelembaban, semprot kandang langsung, ya perlulah desinfektan di sini kau semprot. Supaya bagus ya. Pemanas harus diberikan. Nah ini luka-luka nih. Jangan sepelekan, pada babi itu suka lukanya itu di lututnya. Kalau enggak di ujung jari. Biasalah gasruk, berantem, gigit kuping, gigit ekor. Nah, itu segera diobati. Bisa disemprot, bisa enggak. Kalau enggak ya bisa. Inilah yang akan mengakibatkan input penyakit itu melalui pintu ini. Pintu luka di tangan itu. Coba aja kalau jempol saudara luka kena beling, itu paling lama sembuhnya. Karena kan kamar mandi basah lagi gitu kan? Ke WC jalan, itu susah sembuhnya. Ya sama kayak babi ini juga. Nah itu segera diobatin. Kalau enggak itu mengakibatkan dia sakit. Nah ini, luka pada kuping, luka pada lutut-lutut, siku, luka pada bawah, mungkin telapak kakinya itu kena ini seletnya yang terlampau kecil akhirnya ketarik, luka kukunya copot. Kalau nggak diobatin ini, disitulah awal daripada musibah itu, karena itu pintu masuk penyakit. Nah, bisa Anda semprot busane ke, betadin ke, obat merah ke, gitu. Manajemen crib feeding. Inilah tempat makan anak yang harus kita siapkan sejak dia lahir. Tahu crib ya? Crib feeding. Sejak dia lahir, walaupun hanya 1 butir, 2 butir, di situ dia belajar makan.
Kenapa demikian? Karena bayangin susu induk dengan jumlah anak yang banyak itu nggak cukup. Nggak cukup dia makanan susu dari susu aja. Makanya harus kita berikan dia crib feed. Diharapkan dengan pemberian crib feed ini, resiko untuk kelaparan itu terhindar. Starvation tadi. Ada pilihan gitu. Dan biasanya kalau dia makan crib feed, pelet gitu ya, misalnya 5 butir, 6 butir, naik terus, setelah habis tambahin terus. Dia biasanya haus. Kalau dia haus, dia akan susu banyak. Atau minum banyak di sini. Ini nipel untuk minum anak ya. Nipel induk ada bisa. Jadi kalau dia haus, dia akan minum yang banyak, nyusu yang banyak. Atau minum yang banyak. Artinya, ketika dia lepas sapi, dia nggak masalah. Karena udah biasa. Berikan 1 hari pertama, pelet, crib feed. Nah, walaupun hari pertama dia bau-bau aja cium 1 butir, 2 butir, nanti hari ke-15 agak banyak dikit. Ini untuk 12 ekor anak. Yang ini. Kasih aja dikit. Oh, nanti dia belajar makan. Ini harus kosong ya setiap hari. Tambah lagi. Sampai habis, tambah lagi besoknya tambah lagi, tapi habis besoknya. Kalau dia udah makan 100 sampai 200 gram per hari, kau bisa sapih dia. Artinya transisi dia untuk makan pelet, gak usah susu lagi, sudah selesai. Nah ini salah satu solusi. Jadi 28 hari kau bisa sapih, kalau dia sudah konsumsinya bisa 100 gram sehari. Nah ini kunci, jangan bodoh. Ya. Beberapa penelitian, ya, kalau ini PBB, daily gain, ini konsumsi intake crib feed, kita lihat, intake 100 gram dengan intake konsumsi 300 gram, beda berat badannya berapa PBB-nya? Coba lihat. 100 dengan 300. Bandingin ya, kita lihat ya, 100 berapa? 350. Kalau yang 300? Ini PBB-nya ini. Ini PBB, ini konsumsi crib feed. Berapa perbedaan PBB makan 100 gram dengan 300 gram? 200, coba bandingkan. 200 gram per hari. Jauh. Kalau nggak makan, nggak dikasih crib feed. Bandingkan dengan yang dikasih crib feed 300. Hampir 500 gram, 250 gram. Nah ini menjadi solusi bagaimana start awal itu menjadi penting, kasih ini. Air minum juga harus kalian perhatikan. Jumlahnya itu kalau bisa kalian tekan 1 menit itu bisa sampai 2 liter. Jangan netes, perlu ditekan. Karena ada nipelnya nempel, tapi airnya nggak ada, mampet. Nah ini setiap hari harus kalian cek nipel ini. Jalan nggak? Karena 1 nipel ini biasanya untuk 20 ekor. Sampai 40 ekor. 1 nipel. Bisa. Tapi jalan. Kalau hanya netes, mati. Apalagi induk. Kalau kita lihat induk. Kalau induk laktasi, dia butuh air itu 60 liter sehari. 40 liter paling sedikit. Sehari, 2 ember. Jadi kalau nggak jalan, untuk membuat 1 liter susu, itu butuh 4 liter air. Jadi kalau nggak ada air, dia nggak ada susu. Jadi kalau untuk membuat 10 liter susu, dia butuh berapa liter air? 40 liter. Jadi jangan hanya nempel aja nipelnya situ, tapi nggak jalan. Kenapa Pak nggak ada susunya? Ada kasus begitu. 100 induk, anaknya mati semua. Kesalahannya di nipel. Nipelnya nggak jalan. Nempel sih nempel.
dicek, ada yang jahil, dimasukin pasir di atas. Yang begitu harus dicek tiap hari, nipolnya jalan nggak? Kasih literan. Kalau 1 menit berapa liter? Minimum 2 liter keluar airnya. Bisa aja nipolnya mampet atau lumutan. Oke. Nah ini jumlah konsumsi per hari ya. 1 minggu 0,5 kilo satuannya ya. Nah ini. Kalau kita kasih kripit pada awal kehidupan awal dia dengan yang tidak, lihat diarenya. Tidak diare, lebih banyak daripada yang diare. Berarti kripit itu membantu kesehatan usus. Kalau dia lapar ya cepat mati lah. Faktor yang mempengaruhi konsumsi ransum ya banyak ya. Untuk anak babi ini, 1, berat badan. Makanya setelah dia disapi, babi itu harus dibagi 2 atau 3 kelas. Kelas besar, sedang, menengah, kecil. Karena berat badan itu akan berpengaruh kepada konsumsinya, akan berpengaruh kepada kawannya. Bersaing. Dibagi 2 atau 3 kelas. Temperatur, penyakit, stres, umur, genetik. Kalau kalian ada mau nanya langsung bisa. Ini ransumnya. Untuk babi kecil, ini kalian bisa lihat nanti formulasinya. Telur jagung sekian persen, kedelai sekian persen, DDG sekian persen, dried whey sekian persen, whey fermented sekian persen, fish meal, enzim. Kenapa enzim tadi perlu? Tadi probiotik, kalsium karbonat, monosodium fosfat, MCP, garam. Nah ini, Anda bisa baca lah. Ada juga dikasih pitase, enzim ini, premi, zinc oxide, asam amino, vitamin, nah itu ya, perlu pitase juga. Nah ini berat 6-11 kilo, sama ya, harus ada enzim, ada zinc, ada asam amino lengkap, lisin, metionin, treonin, triptofan, valin, dan ada bahan bakunya. Ada beberapa formula ya, bisa dilihat. Nah, ini udah ada garis-garisnya ini. Minggu 1 sampai dengan 24 lah. Nah, minggu 1 lahir, farrowing itu lahir. Selama dia 1 sampai 2 minggu pertama, apa yang kita lakukan itu ada. Potong gigi. Kenapa anak babi ini perlu dipotong gigi taringnya? Supaya tidak melukai puting. Akhirnya mamanya nggak mau nyusui, potong. Ya. Memindahkan babi, nah udah ada kastrasi itu bagusnya umur 4 sampai 5 minggu. Potong ekor, suntik zat besi, kastrasi itu umur 1 bulan, 4 minggu. Vaksinasi ya nanti sesuaikan jadwalnya. Kripit itu udah usahakan kau udah umur di sini kripit. 48 jam pertama kripit. Nah ini beberapa manajemen piglet yang udah lahir. Potong pusar setelah lahir. Semprot dengan antiseptik. Supaya kering pusarnya yang dipotong. Bersihkan rongga mulut dan hidung. Lap badannya. Bersihkan. Tali pusar diikat 5 cm. Kasih antiseptik. Potong gigi. Kasih tang yang bersih. Hati-hati, jangan sampai gusinya kepotong. Suhu lingkungan 37 sampai 40 derajat. Pemberian zat besi dicekok maupun disuntik. Potong ekor. Ada yang suka potong ekor karena ekor ini goyang-goyang sehingga digigit kawannya. Karena goyang-goyang, dikira cacing. Nah itu akan luka, kuman masuk, dihindari lah itu.
tang potong, alat potongnya khusus 1 hari pertama, kasih obat anti koksi, injeksi zat besi, vitamin, diare. Jadi harus stok itu, obat, zat besi, dan vitamin. Vaksin harus ada. Pengenalan ini, kripit, pangkal kering, kastrasi. Nah tadi 4 mingguan ya. Kontrol kesehatan, vaksinasi, kolera, mikoplasma, PRRS, atau ASF bisa juga. Obat cacing, biasanya obat cacing diberikan setelah dia disapi. Potong gigi dilakukan maksimum 24 jam setelah lahir. Gunakan tang ini. Suhu lingkungan, Piglet 3740, zat besi, tadi ya, hampir sama ya. Nah inilah. Taringnya itu ada 8. 2, 2, 2, 2. Atas kiri kanan, bawah kiri kanan. Nah ini guntingnya. Nah, 1. Jangan semua giginya ya. Nah, ompong nanti. Nah ini gigi taring sini, yang bawahnya juga 2, yang di bagian bawah 2, di sebelah sini juga 2. Kiri kanan 2, 8 lah sekitar. Kalau masih kecil dia kayak kuku lah. Ini ada dijual alatnya. Ini ya. Nah ini nih 1, 2 kan. Kiri kanan 2, di atas juga kiri kanan 2, 1. Jadi 8 lah kira-kira. Gunting pakai alat ini. Enggak, kayak kuku. Kan masih tulang rawan. Babi ini kalau nggak dipotong bisa muter taringnya. Bayangin 300 kilo kan. Kayak babi hutan. Kok tadi babinya kok nggak ada taringnya? Ya udah dia dari lahir udah dipotong. Nggak bakal tumbuh lagi. Enggak, taring. Sekali aja tumbuh. Oh, Taring. Bukan, ini taring aja. Ya, jangan kena gusi. Kayak gini. Kalau nggak kau potong nanti 6 bulan itu bisa 20 cm itu muter gitu. Nah itu yang babi hutan itu kan gitu kan. Muter. Kenapa kok babi ini kok beratnya 300 kilo, 200 kilo kok nggak ada taringnya ya? Tapi udah gini. Nah pengenalan pakan kering tadi udah, kastrasi. Nah tadi umur 5 sampai minggu. Vaksinasi. Nah, ada alatnya juga, bisa dipegang. Ya, bisa digantung, beli alatnya bisa. Nanti dipencet pelirnya. Ada 2 ya. 2 pelirnya itu. Nah kalau udah nongol begini kamu tinggal sayat, tekan, tarik, gunting. Nanti akhirnya kayak gini. Pelirnya 2 udah dikeluarin. Nah kalau bisa jangan udah besar begini, sakit. Kecuali jantan yang mau kita pakai. Kalau jantan yang mau kita pakai artinya calon jantan bagus, ya jangan dikastrasi. Begini dia. Makanya jangan dikastrasi sudah besar, aduh kasihan ya. Wah bisa ribut gitu. Kalau ini kan kecil 5 minggu, ya 4-5 minggu itu ya hormonnya juga belum ada, testisnya juga belum jadi, belum jalan lah ya, belum produksi, belum puber lah. Kalau ini udah puber ini, bayangin kalau kena bola aja gimana sakitnya kan? Sentil ya. Potong ekor kalau perlu ya 24 jam pertama, 2/3 bagian, jangan semua ekornya. Nah ini ada ini jadwalnya, hari pertama potong, hari kedua vitamin, hari ketiga, keempat, nah udah ada jadwalnya. Kalau kalian udah pegang ini udah selesai. Pak, Ya. kenapa potong ekor harus 24 jam? Ya karena dia masih kecil. Kalau udah gede udah jadi juga, itu kan saraf belakang. 24 jam potong ekor. Potong gigi pertama untuk nyusu. Tapi kalau orang Batak nggak boleh potong ekor. Karena itu ada. Di Indonesia itu ekor itu bagian status budaya. Semakin panjang ekornya semakin bagus. Ini teori barat.
Tapi kalau orang Batak, orang Bali, orang Papua sukanya ada ekornya. Karena daging yang paling enak itu ekor, pangkal ekor. Tapi kalau dipotong, woi bagaimana babimu kok nggak ada ekornya? Tapi kalau induk wajib dipotong, induk betina terutama, supaya tidak menghalangi kawin. Turun kan kotor. Ini lagi. Ya tergantung kita mau kita atur-atur lah. Ini untuk adat, orang Batak, orang Ambon, orang Papua suka ada ekornya, jangan dipotong. Tapi kalau untuk jagal nggak pernah dilihat ekornya. Tapi kalau untuk budaya, pesta, agama, Hindu, Bali harus lengkap. Kayak kalian lah, kurban kan pelir harus ada kan? Nah kayak gitu, kayak gini. Kalau dikastrasi nggak main. Mana pelirnya nggak ada, itu harusnya wajibnya lengkap. Ekornya harus lengkap. Kayak begitu. Bisa gitu kurban pakai nggak ada pelir, nggak boleh kan? Ah nggak boleh, kayak gitulah. Harus sempurna lah. Nah, itu bagian dari budaya dan agama. Di negara kita itu lengkap. Di Papua itu harus lengkap katanya. Di Bali juga harus lengkap. Kalau hilang nggak sah. Kawinnya nggak sah. Ya, begitu kan manajemen kebutuhan, need lah. Kalau mereka butuhnya begitu ya kita bikin. Tujuan kita yang penting jualan kita laku gitu kan. Target pasar. Kalau targetnya orang Bali ya bikin yang lengkap. Orang Medan maunya lengkap. Tapi kalau orang Chinese misalnya untuk dipotong ya begini nah. 30 ekor saya katanya orang Chinese misalnya di pik sana. Mending dagingnya enak, lemaknya tipis. Sikat terus. Coba pik itu 800 ekor sehari. Kali 120 kilo. Berarti hampir 8 ton sehari. Nah itu. Jadi hari ke-7 kontrol-kontrolan, cek, acidifier perlu ya, probiotik, multivitamin, pengenaan pakan starter terus diberikan, suntik zat besi, vitamin, acidifier terus. Pak, di mana beli acidifier? Ada, udah ada yang powder tepung gini. Kasih supaya enggak diare dulu karena anak babi kalau sudah diare dia terlambat 1 bulan. Itu resikonya. Jadi kalau udah babinya diare, dia motongnya itu harusnya 5 bulan, 150 kilo, jadi terlambat jadi 6 bulan. 1 bulan itu berapa duit? Makanya 3 kilo. Kali sekarang sih 8 ribuan sekilo. Rugi. Nah ini lepas sapi nih, manajemen lepas sapi, terakhir nih. Jadi kalau dia udah tadi susu beres, kita lepas sapi umur 30 hari sampai 28 sampai 45. Kenapa lepas sapi itu sangat menentukan keuntungan? Nah. Lama menyusui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sapinya dia lebih cepat, per induknya lebih banyak, liternya lebih banyak, conception rate-nya lebih banyak. Interval between winning to estrus lebih cepat lah. Jadi lama sapi itu menentukan keuntungan jumlah liter, jumlah anak per tahun, jumlah conception itu kawin, terus interval winning to estrus, sapi ke kawin lagi 7 hari biasanya, kurang dari 7 hari. Nah itu. Jadi kalau kita menyapi babi itu paling tinggi profitnya itu pada umur 28 hari. Puncak dari profit kesehatan itu pada 20 hari lah yang paling bagus winning age umur sapi. Karena dari sininya semua dapat puncak-puncak. 3 mingguan lah ya. 3 minggu sampai 4 minggu di sinilah puncak. Mana Pak kalau udah lepas sapi pisah dari induknya? Nah adaptasi dulu, dia ganti pakan, jangan sekaligus. Tadi kan makan creep feeding, baru ganti makan starter. Kasih antibiotik juga, konsumsi dicek, sampai dia cukup makannya, udah tidak stres. Sampai 45 hari, itulah periode pre-starter. Lakukan kontrol secara berkala. Perlu kita cek, jangan ada yang mencret, kasih probiotik terus. Antibiotik jangan ya, dilarang.
Tingkatkan kepadatan kandang. Perhatikan, jangan terlampau padat. 20 sampai 45 kilo itu butuh ukuran lantai sekitar 0,37. Ya setengah meter lah. Satu ekor. Jangan terlampau renggang, jangan terlampau padat. Air dicek. Minumnya kalau untuk pre-starter 1 liter, 3 liter, 4 liter, 7 liter sekali minum. Harus bersih. Airnya harus bersih ya, jangan dari sungai. Kalau bisa dari sumber air. Kebersihan, biosecurity, dan lain-lain. Perubahan pakan harus bertahap sama adaptasi ya. Ini kalau makannya bagus, pertumbuhannya bagus, dia akan turun dulu memang. Karena dia pisah dari mamanya, tapi dia akan naik lagi. Thank you. Habis. Nah, makanya malam menyapi babi yang kalian harus perhatikan, bukan anaknya yang dipindahin, induknya yang diambil. Biarin dulu anaknya adaptasi, mereka nggak ada mamanya. Kalau anaknya kalian pindahin, beresiko. Tapi mamanya yang kalian bawa. Setelah 3 hari, 4 hari baru gabung semua. Saya kira pertemuan kita, ada pertanyaan sampai sini? Kalau cukup, saya kira kawan-kawan yang di wilayah Anta Berantah, ada pertanyaan? Jangan-jangan udah pada tidur nih. Lah.